Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila, salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, di sini ada rekan-rekan anggota saya, Perkumpulan Katolik dan Kristen. Perkumpulan Katolik didirikan pada 1925 di Yogyakarta oleh I.J. Kasimo. Pertama kali didirikan, itu diberi nama Perkumpulan Politik Katolik Jawi atau PPKD. Tujuan pendidikan PPKD adalah menghimpun masyarakat Indonesia yang beragama Katolik untuk berperan aktif dalam memajukan Indonesia. Nah, di sebelah kiri ada foto I.J. Kasimo, sang pendiri PPKD. Program kegiatannya bergerak di bidang sosial dan politik. Perkembangan perkumpulan umat Katolik menarik perhatian masyarakat Indonesia yang beragama Kristen. Pada 1929, mereka kemudian mendirikan perkumpulan Kristen yang diberi nama Perserikatan Kaum Kristen atau PKK. Tokoh-tokoh pendirinya antara lain R.M. Noto Sutarso dan Mr. Sawiji. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Pada awalnya, tokoh-tokoh Islam mendirikan perkumpulan Islam modern yang kemudian diberi nama Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sebelah kiri ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dan perkumpulan Muhammadiyah. Kegiatan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah mengadakan dakwah Islamiyah, memajukan pendidikan dan pengajaran Islam, dan menghidupkan semangat tolong-menolong. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia. Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Didirikan pada 13 Januari tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada akhir tahun 1930, NU mengubah gerakannya menjadi organisasi politik. Pada tahun 1945, NU menjadi anggota Partai Masyumi. NU kemudian mendeklarasikan partainya sebagai partai independen dan aktif mengikuti pemilu pertama pada tahun 1955. Di sebelah kanan ada foto pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan dokumentasi tentang Nahdlatul Ulama pada kala itu. Partai Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan PNI. Apa itu Partai Nasional Indonesia? Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pertama kali di Bandung pada tanggal 4 Juli tahun 1927 sebagai penjelmaan dari Algemeen Study Club atau bisa disingkat dengan ASC. Kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 25 April tahun 1931, Satono mengambil inisiatif untuk membubarkan PNI. Di sebelah kiri ada beberapa dokumentasi tentang para komunitas Partai Nasional Indonesia dan tokoh-tokoh yang mendirikan Partai Nasional Indonesia. Para tokoh yang mendirikan Partai Nasional Indonesia yakni S. Budiarto, Marto Atmojo, Insinyur Soekarno, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Perkenalkan, nama aku Zalika. Aku akan menjelaskan tentang Partai Indonesia Raya, Gabungan Politik Indonesia, serta Kongres Pemuda dan arti Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional. Partai Indonesia Raya atau bisa disebut dengan Parindra. Apa itu Parindra? Parindra adalah partai yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1935. Tokoh lainnya antara lain adalah Mahusni Tamrin. Partai ini merupakan fusi gabungan dari Partai Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Dalam Kongres 1 Parindra pada Mei tahun 1937 di Jakarta, Parindra bersikap kooperatif. Parindra adalah partai yang mengajukan petisi Sutarjo pada 15 Juli tahun 1936 dalam sidang Foskrat. Di sebelah kiri ada beberapa dokumentasi tentang para pendiri Parindra serta komunitasnya, yaitu Dr. Sutomo dan Mahusni Tamrin.
Gabungan Politik Indonesia atau bisa disebut dengan GAPI. Apa itu GAPI? GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda yang didirikan atas Prakasa Parindra pada 21 Mei tahun 1939. Parindra adalah organisasi payung dari partai-partai yang organisasi politik. Untuk pertama kali dipegang oleh Mohoso Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abi Kusno Djokrosoyoso. 25 Desember tahun 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Keputusan lain diantaranya penerapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu Persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Di sebelah kiri ada pemimpin GAPI, yaitu Amir Syarifuddin dan Mohosi Tamrin, Abi Kusno Djokrosoyoso. Kongres Pemuda dan Arti Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, kesadaran bersatu di antara para pemuda dan pelajar Indonesia. Wadah organisasi tersebut didirikan pada tahun 1926. Para pemuda yang telah berorganisasi segera bergabung dalam satu wadah, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Wadah organisasi tersebut didirikan pada tahun 1926. PPPI merupakan organisasi perkumpulan mahasiswa Red School Geskor dan Sofia, organisasi yang didirikan pada September tahun 1926 di Jakarta ini. Dirintis oleh Sugondo, Suwiryo, Suryono, Susalit, dan Gunarso. Anggotanya berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, terutama dari kota Jakarta dan Bandung. PPPI mengadakan Kongres Pemuda 1 diselenggarakan di Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, dipimpin oleh Moh Tabrani dan Jong Java. Walaupun tidak menghasilkan keputusan politik, Kongres pertama tersebut telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Di atas ada tokoh Kongres Pemuda 1, yaitu Moh Tabrani, Gunarso, Suwiryo, dan Sugondo. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda II, Arti Sumpah Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Kongres Pemuda II dan Arti Sumpah Pemuda. PPI mengadakan kongres berikutnya yang dikenal sebagai Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri beberapa perkumpulan pemuda yang ada di Indonesia, antara lain Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Ambon, dan lain-lain. Susunan panitia kongres yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober adalah Sugondo sebagai ketua, RM Joko Mursaid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Pada hari terakhir Kongres 28 Oktober 1918 di Gedung Indonesian Clubhouse Jakarta disetujui resolusi tersebut berisi oleh Muhammad. Resolusi yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda tersebut berisi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putri dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Peristiwa tersebut terjadi berkat kerjasama semua anak dan bangsa menginginkan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Hal ini merupakan wujud kecintaan mereka terhadap tanah air. Di atas ini ada beberapa dokumentasi wajah para tokoh yang menjadi petugas pada Kongres Pemuda, yaitu Sugondo sebagai ketua, RM Joko Mursaid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Gerakan perempuan, politik rasialisme dan diskriminatif yang diterapkan pemerintah kolonial. Kedudukan dan peran perempuan berulang diperhatikan setelah dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. R.A. Kartini dikenal Dewa Sartika dan Maria Wanda Madimis sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia. Sebagai berikut, Putri Merdeka di Batavia pada 1912 membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Kartini Falls pada 1912
dengan membentuk sekolah-sekolah Kartini bagi kaum wanita. Kerajaan Amai Setia pada 1911 tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran, membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan, dan pemasarannya. Aisyah merupakan organisasi wanita Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan dan keagamaan kaum wanita. Dan di atas berikut ada beberapa para pendiri gerakan perempuan, yaitu pendiri Kartini Fund, Stage Fund Defender, pendiri Kerajinan Amai Setia, Rohana Kudus, pendiri Aisyah, Siti Walidah, dan beberapa juga gambaran saat pada masa gerakan perempuan. Putri Mardika pada 1912, Kerajinan Amai Setia 1911, dan Aisyah pada 1917. Saya Syakila mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.